Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelapangan kepada kita semua. Kelapangan rezeki, kesehatan, dan yang lebih besar dari itu yaitu Islam dan Sunnah, dua nikmat yang tidak dapat tergantikan dengan apapun. Sehingga sampai hari ini, pada malam ini kita masih berada di atas agamanya, di atas Islam, dan masih berjalan di atas sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itu adalah nikmat yang tidak tergantikan. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita kepada kebaikan ini, mempersaudarakan kita di atas agama yang dibawanya, hingga kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebelumnya kita tidak saling kenal mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merangkai hati kita dan menyatukan kita di atas Islam. Sungguh persaudaraan di atas Islam merupakan nikmat yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang merangkai dan menyatukan hati-hati kita. Seandainya kita kumpulkan harta dunia untuk menyatukan hati manusia, niscaya tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia menyertai beliau di dalam menegakkan agama yang mulia ini, menjadi jembatan bagi kita untuk terhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyertai nabinya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba, dan Allah dapati hati Muhammad adalah hati yang paling mulia, yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih beliau untuk mengemban amanahnya, menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dapati hati yang paling baik setelah hati nabinya adalah hati sahabat-sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menyertai nabinya di dalam menegakkan agamanya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidaklah sempurna.
Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwa dunia ini adalah tempat untuk ujian, di mana manusia di atasnya akan diuji untuk melihat siapakah di antara mereka yang paling bagus amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang menjalani kehidupan dunia ini dengan baik, taat kepadanya, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, Allah menjanjikan bagi mereka surga. Demikianlah kehidupan dunia memang tidak seindah surga. Dunia penuh dengan kekurangan. Letih orang yang mengejar dunia, seperti minum air laut yang tidak akan memuaskan dahaganya. Anak Adam di atas dunia ini diberi kenikmatan oleh Allah satu gunung emas, dia pasti mencari gunung yang kedua, bukit yang kedua. Diberi bukit yang kedua, maka dia akan mengejar bukit yang ketiga. Tidak akan ada yang dapat menghentikannya kecuali at-turab, masuk dalam tanah, mati baru selesai. Ikhwan fillah, kita ditakdirkan untuk tidak menetap selamanya di atas muka bumi. Ada waktu di mana kita akan berpisah meninggalkan dunia ini. Dan dunia yang diciptakan serba kurang. Hidup di dunia ini ada dua sisi yang berlawanan. Ada hitam, ada putih. Kadangkala kita mendapatkan kesenangan dan di lain waktu kita mendapatkan kesedihan. Ada suka, ada duka. Ada tangis, ada tawa. Ada gembira, ada kesedihan. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan dunia, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala pergilirkan di antara manusia. Ada kaya, ada miskin. Kadang-kadang kita mendapatkan laba, kadang-kadang kita merugi. Begitulah dunia. Ya, tidak lepas dari masaib, musibah. Baik itu musibah-musibah yang menimpa dunia maupun musibah-musibah yang menimpa agama. Hati manusia tidak mungkin tetap dalam satu keadaan. Kebahagiaan pasti diselingi dengan kesusahan. Kegembiraan pasti diselingi dengan kesedihan. Dan itulah hakikat kehidupan dunia. Jauh dari yang namanya kesempurnaan. Dalam kehidupan ini kita pasti akan mengalami musibah. Tidak akan mungkin kita akan terhindar dari musibah. Musibah itu pasti akan menimpa kita. Seperti kehilangan harta, ditinggal orang yang kita kasihi, sakit, ataupun kita dihadapkan kepada kenyataan yang membuat kita sedih dan pilu, kenyataan pahit. Maka kita harus tahu apa sebaiknya yang harus kita lakukan ketika musibah, kesedihan itu mendera hati kita. Sehingga musibah dan kesedihan itu membawa kebaikan, membawa pahala bagi kita, dan tidak membuat kita hanyut dan binasa karena musibah tersebut. Karena musibah itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang sukses, hamba-hamba yang lulus melewati ujian tersebut, atau kita termasuk hamba-hamba yang gagal, hamba-hamba yang merugi, hamba-hamba yang binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Menakjubkan urusan seorang mukmin, keadaan dan kondisi seorang mukmin. Dan ini keistimewaan bagi seorang mukmin, orang yang benar-benar beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan, semua keadaan, semua kondisi, apapun sifatnya, baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal seperti ini tidak akan terjadi kecuali atas seorang mukmin.
In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Apabila ia mendapatkan kesenangan, mendapatkan rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia segera bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Dan apabila dia tertimpa musibah, maka ia bersabar dan itulah yang terbaik baginya. Syukur dan sabar ibarat dua sepasang sayap yang akan dapat membawa seorang mukmin terbang tinggi meraih cita-citanya. Tanpa kedua sayap ini dia akan jatuh. Dia tidak akan bisa terbang tinggi. Dia tidak akan dapat meraih cita-citanya, yaitu dengan syukur dan sabar. Dan hanya orang mukmin yang dapat melakukan hal ini. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang dapat melakukan hal ini kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang dapat melakukan hal ini kecuali orang-orang yang diberi keberuntungan yang besar. Ketahuilah para hamba yang berbahagia, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas agamanya, bahwa melalui musibah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hendak memilih kita untuk menjadi orang yang sabar. Melalui musibah itu sebenarnya Allah memilih kita untuk menjadi orang yang sabar. Allah menguji apakah kita lulus ujian dan meraih gelar orang-orang yang sabar, atau kita menjadi orang yang berkeluh kesah atau orang yang gagal. Maka kita wajib bersabar atas musibah atau kenyataan pahit yang menimpa kita. Sepahit apapun kenyataan itu, di antara bentuk kesabaran ialah menahan diri dari kemarahan, menahan lisan dari keluhan-keluhan, menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah seperti menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, mencakar-cakar wajah, mencabut rambut, meratap-ratap seperti ratapan kaum jahiliyah. Di antara perkara yang membantu kita untuk bersabar, di antara perkara yang membantu kita untuk bersabar adalah meyakini bahwa kemarahan tidak akan mengembalikan apa yang telah Allah takdirkan. Kemarahan, menggerutu, berkeluh kesah, itu tidak akan mengembalikan apa yang telah Allah takdirkan. Dan sama sekali tidak mempengaruhi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan memetik hasil apapun selain letih. Letih. Kalau kita berkeluh kesah ketika mendapat musibah, menggerutu, hati kita letih. Sementara musibah itu tidak akan berubah, ya tidak akan kembali. Apa yang Allah takdirkan tidak akan dapat diputar kembali. Justru selain itu kita akan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada kita. Namun bila kita bersabar, niscaya kita mendapat pahala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat darinya. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Tidak ada satupun yang dapat memaksa Allah, dan tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu bila tidak bersabar, kita justru berdosa. Maka tidak ada pilihan lain di hadapan kita ketika kita tertimpa musibah selain bersabar, seperti kesabaran orang-orang yang bertakwa, sabar dengan penuh kerelaan dan keridhaan, keikhlasan. Sabar itu perlu juga keikhlasan. Ada orang yang sabarnya enggak ikhlas. Sabar hanya di bibir saja, akan tetapi hatinya tidak sabar. Anggota badannya tidak sabar. Dia menunjukkan kemarahannya dengan hatinya dan dengan anggota badannya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara anggota badannya menunjukkan protes, ketidaksenangannya terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Maka sebaliknya, seorang mukmin ketika tertimpa musibah, dia mengharap pahala atas musibah tersebut. Dan bersabar adalah salah satu jalan untuk meraih pahala di balik musibah.
Tidak ada yang lebih baik bagi kita selain bersabar sembari mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa balasan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang bersabar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala tanpa batas atas kesabaran dalam menghadapi musibah, di dalam menyikapi dan menjalani musibah, dengan syarat kesabaran itu semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sabar karena terpaksa. Sabar itu harus dari awal musibah. Itulah kesabaran yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru 'inda awwalis sadmah. Sesungguhnya sabar itu adalah di awal musibah. Kemudian ketika kita tertimpa musibah, janganlah kita lupa mengucapkan kalimat istirja dan membaca doa musibah. Membaca doa musibah. Manakala musibah datang, maka ucapkanlah kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat istirja, namun mereka kurang memahami dan menghayati maknanya. Kalimat ini terlontar lewat dari lisan mereka begitu saja, sementara mereka masih meraung-raung dan meratap-ratap. Mereka meronta-ronta, mereka menggerutu, berkeluh kesah, sementara lisan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebabnya adalah karena mereka tidak memahami, tidak menghayati dan tidak mengetahui makna dari kalimat istirja. Kita berhenti sejenak pada kalimat istirja ini, di mana kita mengucapkan, membuat persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillah. Sesungguhnya kita ini, kami ini, kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita, diri kita, orang-orang yang kita kasihi, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan saja Allah memanggilnya, kapan saja Allah mengambilnya, maka tidak berhak bagi siapapun untuk menggugat apa yang Allah ambil, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan manusia ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka maupun tidak suka, perjalanan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka maupun tidak suka. Bukankah kita semua akan mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan mati. Dan hakikat kematian itu adalah melanjutkan perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat kematian, bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Itu adalah perjalanan, lembaran perjalanan baru yang akan kita lalui menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat ataupun lambat. Demikian dalam makna dari kalimat istirja ini. Namun sayang, banyak kaum muslimin mengucapkan kalimat ini tanpa memahami, tanpa meresapi maknanya. Kemudian bacalah doa musibah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya. Gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala di balik musibah dan ganti yang lebih baik daripadanya. Dan ini hanyalah bagi orang-orang yang bersabar tentunya. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan kalimat istirja ini bukan hanya diucapkan apabila kita mendapatkan musibah kematian. Tidak. Tapi semua musibah. Musibah apapun yang menimpa kita, ya, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan kalimat istirja ini. Ya, baik itu musibah yang menimpa harta kita, musibah yang menimpa jiwa, musibah yang menimpa, lebih-lebih musibah yang menimpa agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita ucapkan. Nah, demikian. Ummu Salamah telah mengamalkan doa ini ketika suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia, wafat di medan perang pada perang Badar. Ia membaca doa ini. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, yaitu kematian suami, dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah mengganti baginya sesuatu yang lebih baik, yaitu mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apabila kita membaca doa ini dengan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan musibah yang ditimpakannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Demikian pula ketika kita tertimpa musibah, pada saat itu hati kita lemah. Semua insan ketika ditimpa musibah pasti hatinya goncang dan bersedih. Ketahuilah pada saat itulah, dikala itulah syaitan berusaha untuk memasukkan was-was ke dalam hati kita. Keraguan, ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, meragukan hikmah Allah Subhanahu wa taala, meragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadangkala atau kerap kali ketika seorang tertimpa musibah, dia berandai-andai. Nabi mengatakan, apabila kamu tertimpa musibah, wa in asabaka syai'un fala taqul, jangan kamu katakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan sekali-kali kamu berandai-andai dengan mengatakan seandainya tadi begini tentu tidak akan begini. Orang-orang yang berandai-andai seolah-olah ilmunya lebih tinggi daripada ilmu Allah. Dari mana dia tahu seandainya yang terjadi seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang Allah inginkan, maka hasilnya akan lebih baik. Maka kejadiannya akan lebih baik untuk dirinya. Mungkin barangkali hasilnya tentu akan lebih buruk, hasilnya akan lebih buruk daripada yang dia bayangkan, daripada apa yang telah terjadi. Maka orang yang berandai-andai seolah-olah dia merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ilmunya lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kebijaksanaannya lebih hebat daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berandai-andai ketika tertimpa musibah dengan mengatakan seandainya. Ketahuilah bahwa ketika seorang insan tertimpa musibah, dikala itulah hatinya lemah. Maka perlu dikuatkan dengan zikrullah supaya tenang hatinya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Khususnya ketika tertimpa musibah, dikala hati goncang. Ya, seorang hamba berandai-andai, seandainya. Kenapa? Karena lau ini, perkataan seandainya, berandai-andai ketika tertimpa musibah, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Syaitan akan masuk ke dalam relung hati kita, ya, menghembuskan was-was. Dan was-was yang terbesar adalah seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Ya, mulailah dia berburuk sangka. Ya, seolah-olah Allah tidak menyayangi dirinya. Seolah-olah Allah tidak bijaksana di dalam menetapkan takdirnya. Dan mulailah dia tunjukkan protesnya. Dia pun berdemo kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengurangi ketaatan-ketaatannya. Dia pun mengatakan, percuma aku salat, percuma aku ngaji, percuma aku menuntut ilmu kalau musibah ini tetap menimpaku. Seolah-olah kalau kita taat kita tidak tertimpa musibah. Justru dengan ketaatan ini Allah akan menguji kita dengan ujian yang lebih besar. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang ketika tertimpa musibah goncang dia. Maka kuatkanlah hati ketika tertimpa musibah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu
wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita menguatkan iman kita kepada takdir, ya, takdir bahwasanya itu adalah ketetapan Allah. Yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita. Kita tetap istiqomah di atas ketaatan. Lisan kita akan terjaga, hati kita dari meratap-ratap, menggerutu dan mengeluh. Hati kita akan terjaga dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari segala keburukan, sumber dari segala keburukan adalah berburuk sangka kepada Allah. Bahkan buruk sangka kepada Allah ini adalah merupakan salah satu sebab manusia jatuh kepada syirik. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada siapa saja, ya, kepada orang-orang mukmin, janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan juga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang mukmin harus senantiasa terjaga. Artinya diisi dengan zikrullah. Maka dari itu di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa lisan Nabi itu tidak pernah kering dari zikrullah. Ya, beristighfar setiap hari tidak kurang dari 100 kali, menunjukkan kefakiran, ya, kerendahan diri, bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakir, ya ayuhan nas, antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kamu itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Yang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Maka dari itu kuatkanlah hati kita ketika tertimpa musibah dengan berdoa kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan dan memberikan tuntunan kepada kita beberapa doa ketika menghadapi musibah. Di antaranya adalah kalimat istirja. Di antaranya adalah kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Demikian juga kita mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah. Rabbku adalah Allah, tidak ada sekutu baginya. Karena sesungguhnya musibah dan bala yang menimpa akan sirna dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang tertimpa kesedihan, kepiluan, penyakit atau kesulitan apapun lalu dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah, Rabbku adalah Allah, tidak ada sekutu baginya. Kita menguatkan hati kita dengan tauhid. Ya, kita menguatkan hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan sirnalah musibah itu dari dirinya. Sirnalah musibah itu dari dirinya. Ya. Kita masih ingat kisah Nabi Yunus alaihi salam. Siapa yang tahu kisah Nabi Yunus alaihi salam? Ketika dia berlayar di atas perahu, ternyata perahunya kelebihan penumpang. Hingga harus diundi. Salah satu dari penumpang harus dilempar ke laut. Maka diundi, 3 kali undian tetap keluar nama Nabi Yunus. Tetap keluar. Hingga tidak ada pilihan lain kecuali ia dilempar ke lautan luas, ke samudera lepas. Setelah dilempar ke samudera lepas, dia ditelan ikan besar. Ikan yang sangat besar menelan Nabi Yunus hingga ia masuk ke dalam perut ikan itu. Dan qadarullah tidak mati, tetap hidup di dalam perut ikan. Di dalam kegelapan itu ia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah besar. Coba bayangkan kita, enggak usahlah perut ikan, terombang-ambing di lautan. Ya, terombang-ambing di lautan, bagaimana perasaan kita? Ini musibah besar, kematian di hadapan mata kita. Ya, kematian berada di hadapan mata kita. Nah, pada saat itulah Nabi Yunus menguatkan hatinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membaca doa. Apa doanya? La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa yang dibaca Nabi Yunus di dalam perut ikan. Yang Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang itu berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, doa Dhinnun ini, melainkan pasti akan dikabulkan permintaannya. Melainkan akan dikabulkan permintaannya. Nah, inilah doa yang patut kita baca ketika kita tertimpa musibah, ketika kesedihan melanda hati kita. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah doa yang diulang-ulang Nabi Yunus hingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari musibah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya ke daratan. Demikian hamba Allah yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, demikian pula doa tertimpa kesulitan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, da'watul makrub, doa orang yang tertimpa kesulitan adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Oleh karena itu janganlah engkau biarkan aku tanpa pertolonganmu walau sesaat, walau sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusanku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Ini doa yang dibaca oleh orang yang tertimpa musibah, tertimpa kesulitan. Dia baca doa ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala kegundahannya, kesedihannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kesedihannya. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mendahului kemarahannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah menyayangi kita dan suka kepada hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Ya, di balik musibah tersebut pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu janganlah engkau biarkan aku tanpa pertolongan walaupun sekejap mata. Ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan tidak akan dapat terlaksana tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang kita alami, ya, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tidak akan dapat lepas darinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isti'anah ini merupakan ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah ibadah secara umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa isti'anah. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak ada daya dan upaya apapun. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan dapat lepas dari segala masalah-masalah yang menghimpit kita. Itu yang harus kita yakini dan kita baca. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau biarkan aku tanpa pertolonganmu walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Aslih li sya'ni kullahu, maka perbaikilah seluruh urusan-urusanku. Perbaikilah seluruh urusan-urusanku. Tidak ada yang ilah yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ketika tertimpa musibah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, Rabb yang Maha Hidup. Ya Allah, Rabb yang berdiri sendiri. Dengan rahmat-Mu aku minta dan memohon pertolongan. Aku minta dan memohon pertolongan kepadamu. Inilah beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi zikir kepada Allah itu sangat kita butuhkan ketika kita menghadapi musibah. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika putri Nabi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang kepahitan hidup. Ya, mengadon tepung roti sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, hingga beliau merasa memerlukan seorang khadim untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga beliau. Maka ketika datang berita bahwa ada beberapa budak yang diserahkan kepada Nabi, maka Fatimah dan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya diberi seorang budak khadim yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga mereka.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, Maukah kalian berdua aku beritahu tentang sesuatu yang lebih baik daripada memiliki pembantu? Yaitu apa? Berzikirlah sebelum datang pembaringanmu, sebelum mendatangi pembaringanmu, berdoalah, berzikirlah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Sungguh itu lebih baik bagi kamu berdua daripada memiliki seorang khadim, seorang pembantu. Dengan zikrullah kepenatan akan hilang, hati akan tenang. Karena kunci dari seorang insan itu terletak pada hatinya. Apa kata Nabi? Idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Jika bagus hatinya maka baguslah seluruhnya. Jika rusak hatinya maka rusak seluruhnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah hati manusia. Jika dia bagus maka bagus seluruhnya. Jika rusak maka rusak seluruhnya. Itu adalah hati. Dan hati ini akan tenang, hanya akan tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Coba lihat, apapun fasilitas yang kita miliki, apapun kenikmatan hidup yang kita miliki, yang kita punya khadim mungkin 10, punya rumah besar bagaikan istana, tapi kalau hati kita tidak tenang, apa enak hidup? Tidak enak. Tidak tenang hati ini. Walaupun tinggal di gubuk yang reot, tidak punya pembantu, bersusah payah untuk mengerjakan semuanya sendiri, tapi hati ini tenang. Hidup akan bahagia. Ikhwanifiddin azani wa jalla. Oleh karena itu, tetap ada canda tawa di gubuk yang reot, dan tetap ada tangisan di rumah yang bagaikan istana. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenang. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka apabila kepenatan hidup, kepahitan hidup, musibah yang menimpa dan mendera kita, kita merasa susah dan gundah gulana, maka hadapilah itu dengan zikrullah. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwani fiddin, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila beliau menghadapi sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau membaca doa alhamdulillah ala kulli hal. Lisan beliau tidak pernah lepas dari mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya puji-pujian itu hanyalah milik Allah. Kita manusia tidak layak untuk mendapatkan pujian. Bagi orang yang masih punya penyakit gemar dipuji, suka dipuji, gila pujian, maka bacalah alhamdulillah, resapilah artinya. Apa artinya? Segala puji-pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Jadilah seperti pipa yang tidak pernah mengklaim bahwasanya air yang lewat itu adalah miliknya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita cuma penyalur. Kita bukan pemilik. Kita hanya penyalur, bukan pemilik. Yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita tertimpa musibah, jauhilah perbuatan dan ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meratap-ratap, mengadu, itu tidak perlu diucapkan oleh seorang mukmin. Itu tidak akan meringankan musibah. Malah akan menambah musibah itu bertambah berat. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengeluh kepada makhluk. Mengeluh kepada makhluk adalah perbuatan yang paling hina dina. Yaitu seorang mengeluhkan penciptanya kepada manusia. Mengeluhkan penciptanya kepada manusia. Manakah yang lebih sayang, Allah ataukah manusia? Jelas Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis, Nabi pernah berkata kepada para sahabat ketika melihat seorang wanita yang kehilangan anaknya di antara para tawanan. Kemudian dia menemukan anaknya dan dia mendekapnya erat-erat. Nabi berkata kepada para sahabat, mungkinkah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api, sementara ia mampu untuk tidak melemparkannya? Para sahabat mengatakan, tentu saja tidak ya Rasulullah.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kepada para sahabat, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu pantaskah kita mengadukan Allah, mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk? Tentunya sangat tidak pantas. Dan sungguh aniaya seorang hamba yang mengeluhkan Rabb-nya kepada makhluk yang telah menciptakan, yang telah memberikan segala sesuatu. Ikhwani fiddin, azani Allah jami'an. Oleh karena itu Nabi Yakub mengatakan, kita dapat pelajaran yang berharga dari Nabi Yakub. Innama asku basti wa huzni ila Allah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Coba bayangkan bagaimana kesusahan dan kesedihan yang diderita oleh Nabi Yakub. Kehilangan dua putra yang sangat dicintainya ketika itu, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Tapi beliau sampai kita katakan buta pandangannya karena menangis kesedihan. Tapi dia coba lihat mengeluhkan, dia mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sebagai hamba kita harus menyadari bahwa di balik setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan ini semua sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Sampai musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada manusia itu tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmah di balik musibah ini tidak akan dapat diketahui oleh orang-orang yang lemah imannya. Tidak ingat kepada Allah ketika tertimpa musibah, menggerutu, berburuk sangka kepada Allah. Orang seperti ini pasti tidak akan tahu hikmah di balik musibah. Jadi hanya orang-orang yang berserah diri kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, yang dapat mengetahui hikmah di balik musibah. Maka kita harus senantiasa mengingat nikmat Allah. Sebab di balik musibah itu pasti ada nikmat-nikmat yang sepatutnya kita syukuri. Karena pada hakikatnya itu adalah karunia dalam bentuk cobaan. Itu adalah karunia dalam bentuk cobaan. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, bisa saja musibah yang terjadi lebih besar daripada yang sudah terjadi. Tentu kita lebih memilih kehilangan sebahagian harta daripada kehilangan seluruhnya. Tentu kita lebih ringan kehilangan satu anak daripada harus kehilangan seluruh anak. Tentu lebih ringan tertimpa satu penyakit daripada tertimpa berbagai macam penyakit. Kalau kita misalnya menghadapi satu musibah, kecelakaan misalnya, patah tangan kita, alhamdulillah kaki gak patah. Patah tangan, patah kaki, alhamdulillah leher gak patah. Coba bayangkan kalau leher yang patah, kan susah itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patah semuanya, masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Ada orang yang diperban semuanya masuk rumah sakit, gak ada yang tersisa dari tubuhnya kecuali terluka. Tapi alhamdulillah masih hidup, masih diberi nyawa, roh belum dicabut, itu nikmat. Apa kata Nabi SAW? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, yaitu kematian. Kematian akan menghapus semua kenikmatan. Nah, kalau kita masih hidup, masih diberi kenikmatan, maka jangan mengeluh. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi musibah yang menimpa itu tidak lebih besar daripada yang sudah terjadi. Coba ingat, coba lihat, musibah-musibah yang dialami oleh orang lain itu lebih berat. Kita baru banjir selutut saja kita sudah mengeluh. Di sana saudara-saudara kita kena tsunami, banjirnya setinggi rumah, lebih tinggi daripada rumah itu. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikala kita tertimpa musibah, ingat musibah yang lebih besar bisa saja terjadi. Maka bersyukurlah bahwa musibah itu tidak lebih besar daripada apa yang sudah terjadi.
Nah demikian ya khonifuddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah kadang-kadang manusia itu lupa. Dan memang demikianlah tabiat manusia, suka lupa. Manusia dari kata nasia, mudah lupa nikmat Allah. Ya, begitu banyak nikmat-nikmat Allah dan begitu banyak yang dia kufuri dan dia tidak syukuri, tapi dengan satu musibah saja hilang semua nikmat-nikmat itu. Banyak nikmat dia tidak bersyukur, dapat satu musibah dia berkeluh kesah. Adilkah itu? Kalau kita bandingkan antara musibah dan nikmat, mana yang lebih banyak kita terima? Kalau kita mau jujur kepada diri kita, nikmat lebih banyak kita terima daripada musibah. Ya, lalu mengapa dengan sedikit musibah saja ya kita berkeluh kesah, ya, dongkol, jengkel kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali ketaatan yang kita lakukan, seolah-olah tidak ada keistimewaannya jadi orang taat. Ya, tidak ada istimewanya jadi penuntut ilmu kalau dapat musibah juga. Siapa yang jamin kalau kita taat tidak dapat musibah? Siapa yang jamin kalau kita menjadi penuntut ilmu kita tidak dapat musibah? Kalau kita jadi orang taat, kalau kita menjadi seorang ahlus sunnah berada di atas manhaj salaf ini, kita tidak dapat musibah? Gak ada jaminan. Bahkan ya khonifuddin, dengan ketinggian imannya, Abu Bakar As-Siddiq itu takut apabila tidak tertimpa, tidak kunjung mendapat musibah. Nah ini menunjukkan bagaimana standar iman para sahabat. Sementara kita janganlah tertimpa musibah, padahal musibah itu pasti akan menimpa kita. Demikian ya khonifuddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang kedua, melalui musibah itu Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesabaran dalam menghadapi musibah. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang bagi kita untuk meraup pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Tanpa hisab. Tahu artinya tanpa hisab? Tanpa hitungan. Gak cukup kalkulator itu untuk menulisnya. Itu tanpa hitungan. Gak ada batasannya, gak ada hitungannya. Coba bayangkan besarnya pahala orang yang bersabar. Nah dengan musibah itu Allah masih membuka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan, ya, rekening pahala kita itu tanpa batas. Demikian, itu yang kedua. Yang ketiga, ya syukurilah bahwa musibah itu tidak menimpa urusan agama kita. Tidak menimpa agama kita. Seberat apapun musibah di dunia ini, itu ringan. Berapapun kita kehilangan duit, ya, siapapun orang yang kita kasihi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat berganti. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti. Kehilangan satu anak besok bisa dapat 10 anak. Kehilangan 1 juta besok mungkin dapat 1 miliar. Itu musibah dunia. Tapi kalau udah musibah akhirat, musibah agama, ini adalah kita katakan sejatinya musibah. Sebenar-benarnya musibah adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Fusuqu ba'dal iman, itu seburuk-buruk sebutan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk sebutan adalah fasik setelah beriman. Mantan orang soleh itu buruk. Mantan ahlus sunnah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini musibah. Musibah yang menimpa agama. Ucapkanlah takbir atas orang yang menghadapinya. 4 kali takbir. Ini musibah, benar-benar musibah. Kiamat ya khonifuddin. Kalau musibah itu menimpa agama kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Apapun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah itu tidak menghampiri agama kita. Alhamdulillah, musibah apapun kita masih tegar, istiqomah di atas Islam dan sunnah. Masih meniti manhaj salaf. Itu syukuri. Coba lihat di sana orang-orang yang bergelimang harta, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka dunia ini seluas-luasnya baginya, tapi dicabut nikmat yang mungkin tiada ternilai, yaitu nikmat as-sunnah. Lebih parah lagi kalau dicabut itu adalah nikmat Islam. Apa jadinya? Saya tanya dulu, apa jadinya kalau 2 nikmat yang dicabut? An-nar, neraka.
Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ya syukurilah bahwa nikmat itu tidak menimpa agama kita. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ia mengatakan, tidaklah musibah menimpaku melainkan Allah menurunkan 3 nikmat atas diriku dari musibah tersebut. Yang pertama, musibah itu bukan pada agamaku. Yang kedua, musibah itu tidak lebih besar daripada yang lainnya. Yang ketiga, Allah masih memberiku kesabaran dalam menghadapinya. Demikianlah ya para ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan bagi para ikhwah fiddin sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Ya, insyaallah saya akan menjawabnya, dan yang tidak bisa, Allahu a'lam, diserahkan kepada yang dapat menjawabnya. Ustaz, bagaimana pendapatnya tentang pernyataan seseorang yang mengatakan telah kutumpahkan semua rasa amarahku dan sekarang aku menjadi lega. Telah hilang rasa sesak di dadaku. Jazakallahu khair. Tadi sudah kita sampaikan hadis Nabi SAW, innamas sabru inda awwali sadmah. Sesungguhnya sabar itu dimulai dari awal musibah. Ada seorang wanita yang kehilangan putra yang sangat dikasihinya. Maka dia pun menumpahkan segala emosinya di pusara anaknya. Dia meraung, dia meratap, hingga Nabi yang melihatnya menegurnya, memperingatinya dengan mengatakan kepadanya, isbiri, sabarlah. Tapi ternyata dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Dia masih terbawa perasaan. Dia pun berkata kepada Nabi SAW, engkau tidak tertimpa musibah seperti yang aku alami. Ya, artinya seandainya engkau mendapat musibah ini, engkau juga enggak akan bisa bersabar seperti diriku. Demikianlah kira-kira kata wanita ini. Nabi SAW menyadari bahwa ini adalah bukan momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Seseorang yang sedang dipenuhi rasa emosi. Ya, ini adalah salah satu hikmah. Nah, jangan meladeni orang yang sedang marah, karena percuma. Hatta nasihat. Ya, kita menasihati orang yang sedang marah, dia bertambah marah. Ya, bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi perkelahian. Nah, demikian. Maka jauhi, hindari. Maka Nabi tidak meladeninya, Nabi menghindar dan pulang ke rumah. Nah, setelah dia puas menumpahkan rasa kesal dan marahnya, emosinya, perasaannya, sedihnya, ada orang yang berkata kepadanya, itu tadi Nabi, itu dari Rasulullah SAW. Maka dia pun terkejut, barulah dia sadar. Maka dia pun mendatangi rumah Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, nah sekarang saya baru bersabar. Nabi mengatakan, innamas sabru inda awwali sadmah. Sesungguhnya sabar itu di awal musibah. Nah, demikian. Ya, jadi pernyataan seseorang telah kutumpahkan semua rasa amarahku. Ya, nah ini adalah suatu hal yang tidak terpuji. Ya, emosi itu harus kita redam. Nabi bersabda kepada atau berwasiat kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, tapi tidak usah panjang-panjang. Nabi berkata kepadanya, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah itu tidak perlu diperturutkan. Ya, kita semua pasti punya emosi, tapi yang buruk adalah emosi yang diperturutkan. Kita semua punya hawa nafsu,
tapi yang buruk itu adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Kita semua punya rasa cemburu, tapi yang buruk itu adalah cemburu yang diperturutkan. Kita semua punya rasa malas, tapi yang buruk itu adalah malas yang diperturutkan. Maka jangan turuti kemarahan. Ya. Apa kata Nabi? Laisa syadidu bisur'ah, walakin as-syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya kuat itu bukanlah kuat bergulat, berkelahi, bukan. Tapi yang kuat itu adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika dia marah, mengendalikan emosinya, ya, mengendalikan amarahnya. Itu memang berat, ikhwan fillah, ya, memerlukan kekuatan, bukan kekuatan badan, tapi kekuatan mental, hati, jiwa. Nah, di situ diuji seseorang, ya, bagaimana dia dapat mengendalikan hatinya, bagaimana dia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Dan marah itu hakikatnya adalah marah yang tidak pada tempatnya, itu hakikatnya memperturutkan hawa nafsu. Maka jangan marah. Ya, jangan meluapkan amarah apalagi ketika kita tertimpa musibah. Ini berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena dia berada nasibnya seperti telur di ujung tanduk. Sedikit saja dia lengah, setan masuk. Jangan, ya, jangan biarkan ini menjadi kebiasaan kita. Yaitu menumpahkan amarah baru kemudian kita menjadi lega. Ada sebagian orang itu, wah, yang penting aku marah-marah dulu, kemudian biar aku lega. Nah, dia telah melemparkan dirinya kepada suatu bahaya. Ya, kalau dia selamat dari kemarahan itu. Berapa banyak orang yang tergelincir karena amarah? Berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara amarah? Mau tahu buktinya? Yaitu 2 orang yang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu rajin ibadah, yang satu suka berbuat dosa. Nah, suatu ketika, ya, saudara yang rajin ibadah ini melihat saudaranya berbuat dosa yang besar, tidak dapat ditolerir, maka dia pun memberikan nasihat, berhenti. Tapi saudaranya itu tetap membalas dengan mengatakan, apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Demikian. Biarkan aku dengan urusan aku dengan Tuhanku. Maka marahlah ini. Marahlah saudaranya ini. Lalu berkata kepada saudaranya itu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Kurang kesabaran, mengikuti emosi. Dia katakan perkataan itu, dia lontarkan perkataan itu kepada saudaranya, yang menyebabkan Allah murka hingga dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Masuk neraka gara-gara marah kepada saudaranya berbuat Jadi marah-marah itu memang menimbulkan mudarat. Maka jangan diikuti, ya, kata-kata seperti ini, kata hati seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya bercita-cita membangun perpustakaan yang berisi buku-buku agama yang seorang bisa membaca di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah sama atau bisakah hal ini dijadikan sedekah jariah yang mengalir sampai kiamat? Iya, termasuk sedekah jariah, yaitu kita mewakafkan buku-buku. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama dahulu, mereka mewakafkan buku-buku mereka untuk dibaca dan dinikmati oleh kaum muslimin. Ini merupakan sedekah jariah, sedekah ilmu. Luar biasa, ya. Apabila seorang mendapat hidayah melalui buku-buku tersebut, maka itu lebih baik baginya daripada yang memiliki onta-onta yang merah, kendaraan yang mewah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini termasuk sedekah jariah. Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Walaupun melalui media buku, ya, bukankah ayat yang pertama turun kepada manusia perintah untuk membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan perintah ini akan terus berlaku sampai hari kiamat, tidak akan berhenti. Iqra, bacalah sampai hari kiamat. Maka dari itu saya anjurkanlah kepada kaum muslimin sekalian, khususnya kepala rumah tangga, ya, suami istri, ibu bapak di rumah, menyiapkan dan menyediakan satu ruangan khusus, perpustakaan rumah, untuk dibaca anggota keluarga.
Ustaz, saya sibuk tidak sempat membaca. Anak yang membaca. Kalau anak tak sempat membaca, cucu. Kalau nggak sempat cucu, cicit. Saya ada buku di rumah, Sejarah Pendidikan Islam. Itu milik buyut saya. Bukunya sudah kuning. Saya buka-buka lagi, luar biasa. Ada informasi-informasi, ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Bermanfaat. Walaupun untuk anak cucu kita. Ikhwan fillah. Jadi buatlah di sudut rumah, ya, perpustakaan, ya, taman bacaan untuk keluarga kita. Ya, untuk keluarga kita. Kadang-kadang kita menyiapkan, ya, taman hiburan, ya, untuk keluarga kita luar biasa. Jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta. Tapi untuk perpustakaan yang mungkin, ya, nilainya nggak sampailah segitu, ya. Ya, karena buku agama itu tidak mahal-mahal banget, murah, bahkan diskonnya besar, kan begitu ya. Kadang-kadang kalau beli buku agama itu minta diskonnya sampai 50% ke atas. Ya, kalau bisa pun gratis. Ya, subhanallah, untuk uang yang kita keluarkan untuk itu adalah sedekah untuk keluarga kita. Ya, itu bermanfaat. Kita telah mengeluarkan harta pada jalur yang benar. Yang mana pada hari kiamat nanti kita akan ditanya, dari mana dan kemana? Kalau dari mananya sudah jelas, tinggal kemananya, apakah jelas? Nah, kalau kita membuat maktabah, ya, di dalam rumah kita, itu sudah jelas. Banyak manfaatnya insya Allah. Nah, demikian. Jadi ini termasuk sedekah jariyah yang akan mengalir pahalanya sampai, ya, hari kiamat insya Allah. Ada yang bertanya, seandainya seorang suami berpoligami, apakah hal ini termasuk musibah bagi seorang istri? Tidak, ini berkah sebenarnya. Berkah, asalkan suami benar-benar menjalankan kewajibannya. Jadi berkah. Maka siapa saja yang berpoligami, tanya kepada diri. Tepuk dada, tanya selera. Berpoligami ingin masuk surga atau masuk neraka? Itu saja. Yang ingin berpoligami, tepuk dada, tanya selera, lihat kemampuan, lihat jalan di depan. Ya, berpoligami ingin masuk surga atau masuk neraka? Karena ada ancamannya, ya. Barang siapa yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya timpang sebelah, miring sebelah. Ini ancaman, ikhwan fillah. Jadi jangan, ya, teringat enaknya saja, lupa pahitnya, kan begitu. Maka simpel saja. Ada yang banyak bertanya kepada saya tentang hal ini. Ya, jawabannya simpel saja. Kita berpoligami itu ingin masuk surga atau justru ingin tergelincir jatuh ke dalam neraka. Banyak kasus-kasusnya soalnya, bukan isapan jempol. Ya, rumah tangga yang hancur karena suami memaksakan diri berpoligami sementara dia tidak mampu. Hingga dia jatuh dalam kezaliman demi kezaliman demi kezaliman demi kezaliman. Dan sekali lagi ini bukan isapan jempol. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Kita tidak menampik di sana ada poligami yang berhasil, adil. Ya. Maka satu kata kunci untuk memudahkan antum semua, ketika Anda berpoligami, mau masuk surga atau masuk neraka dengan amal ini? Ustaz, bolehkah seorang istri minta cerai dari suaminya karena suaminya kurang agama dan tidak bisa membimbingnya menuju sunnah? Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak semua persoalan rumah tangga itu harus diakhiri dengan perceraian. Ya. Bila di sana masih ada solusi-solusi yang bisa ditempuh. Ya, di dalam kasus ini, ya, ini masih samar. Apakah keduanya mengenal sunnah sejak awal, ya, atau keduanya tidak mengenal sunnah sejak awal, atau di dalam perjalanan istri mengenal sunnah sementara suami belum? Kebanyakannya kan seperti itu.
Suami istri sudah ngaji, suaminya belum. Ya, pada awalnya ketika menjalani kehidupan rumah tangga, kedua-duanya tidak berada di atas sunnah. Maka dalam hal ini hendaknya si istri sabar di dalam membimbing, menuntun suaminya. Selamatkan dia. Bukankah dulu waktu kita nikahi dia adalah lelaki yang kita cintai? Pasti kan? Kalau kan nggak terjadi. Udah punya anak lagi. Pasti dia menyintai suaminya. Ya, maka bimbinglah dia. Bimbinglah dia untuk mengenal sunnah. Ya, untuk mengenal sunnah. Berapa banyak kita lihat banyak kasus-kasus rumah tangga seperti ini. Suami istri mengenal sunnah, suami belum, tapi karena keteguhan, ketegaran dan kegigihan si istri, akhirnya suaminya mendapat hidayah ila sunnah. Ya, apa kata Rasulullah? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, maka jadilah kita suluh penerang bagi keluarga kita. Nah, kalaulah suami di sini belum dan tidak bisa membimbingnya menuju sunnah, maka bimbing dia menuju sunnah. Demikian ya ikhwan fillah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kita telah dapatkan, tunjukkan bahwa setelah kita mengenal sunnah, kita justru menjadi istri yang baik. Taat kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Hingga dia pun berkata dalam hatinya, oh begini ya kalau istri sudah mengaji, Masya Allah. Ya, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, ya, menjadi istri yang baik, menunaikan hak-hak suami, tidak kasar kepada suami. Dahulu sebelum mengaji, oh luar biasa kan begitu ya. Kata-katanya kasar, keras kepada suami, ya, suka membantah dan ngeyel kepada suami. Nah, setelah belajar sunnah, berubah, maka dia pun melihat keindahan sunnah. Wah, benar juga kalau ngaji seperti ini enak. Istrinya jadi taat ini, nurut dia, kan begitu ya. Bagus dia, solehah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang sebelumnya membencimu, memusuhimu, tidak suka kepadamu akan berubah menjadi waliyun hamim. Jangan hanya marah-marah kepada suami. Ya, kita katakan ketahuilah, ya, ketika suami ingin mengenal sunnah ini juga perlu proses. Kita harus berkaca kepada diri kita. Kita mengenal sunnah juga berproses. Demikian juga suami kita. Mungkin itulah proses yang harus dijalaninya. Pelan-pelan kita sampaikan sunnah ini kepadanya, kita tunjukkan dengan ya aplikasi nyata di dalam kehidupan, ya dengan praktek langsung di lapangan. Dia lihat bagaimana indahnya sunnah. Istri yang berjalan di atas sunnah, wah luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya. Dan banyak-banyaklah berdoa, karena doa itu adalah nisful ikhtiyar. Separuh usaha manusia adalah doa. Hati suami ibu ini berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dibolak-balikkan menurut kehendaknya. Banyak-banyaklah berdoa, khususnya di sepertiga akhir malam, pada waktu-waktu yang mustajab. Doa tulus untuknya. Kalau kita benar-benar sayang kepada suami kita. Ustaz, sedikit-sedikit kita sedih dengan perbuatan salah yang kita lakukan. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Sedih dalam arti kata apa? Menyesali. Nah, itu adalah salah satu tanda taubat. An-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Nah, kalau kesedihan itu karena penyesalan, maka ini adalah kebaikan. Ya, ini adalah suatu kebaikan. Ini merupakan salah satu tanda-tanda taubat. Ya, adapun jika sedikit-sedikit sedih dengan perbuatan salah yang kita lakukan karena tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat salah, maka ini sedih yang tercela. Nyesal dia, wah nyesal. Menyesal mengenal sunnah, nggak bisa lagi berbuat dosa seperti dulu katanya. Sedih apa ini? Jadi kalau sedihnya itu adalah penyesalan, an-nadamah, maka ini adalah terpuji. Dan itu salah satu tanda taubat. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Nah, ini ada lagi pertanyaan sejenis. Assalamualaikum Ustaz.
apa yang saya katakan tadi benar-benar terjadi. Assalamualaikum Ustaz, ana seorang fulanah yang dipoligami oleh fulan yang mempunyai 3 istri, namun sejak menikah hingga sekarang ana tidak pernah mendapat keadilan. Apakah ini juga termasuk musibah? Lalu apa yang harus ana lakukan? Karena beliau tidak mempan dibacakan dalil. Ya doakanlah, ya mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang lurus, mendapat hidayah, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala ya menyadarkan kesalahannya, ya, artinya sadar dia akan kesalahannya ini, ya bacakan kepadanya dalil yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya barang siapa yang memiliki ya 2 istri atau lebih, lalu dia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya itu, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya timpang sebelah, jatuh sebelah. Nah ini adalah ancaman, ini adalah suatu peringatan, ultimatum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak-banyaklah berdoa untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya melepaskan kita dan memberikan solusi bagi kita atas semua musibah dan masalah yang kita hadapi. Kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikianlah ikhwan fillah, azani Allahum jami'an. Kajian kita pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.